Bab 751 mendapat malu. Mendengarkan kata-kata Morgan, Jeremy tidak pernah membayangkan bahwa Morgan akan begitu sombong. Morgan bahkan berani untuk membatalkan keanggotaannya. Selama ini, butuh banyak usaha bagi Jeremy untuk bisa mendapatkan kartu keanggotaan Paradise Club. Dia memohon kepada ayahnya untuk menemukan banyak koneksi hingga akhirnya dia berhasil mendapatkan kartu silver. Setelah itu, Jeremy selalu menyombongkan dirinya karena menjadi anggota kartu silver di Paradise Club. Akan tetapi kali ini, Morgan justru mengatakan ingin membatalkan keanggotaan Jeremy. Tentu saja Jeremy menganggap hal itu adalah lelucon besar. Jeremy mungkin tidak tahu bahwa kartu keanggotaan Emperor Supreme memiliki hak yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa di Paradise Club. Setiap penggunaan kartu keanggotaan Emperor Supreme di Paradise Club gratis dan juga bisa mendapatkan hiburan tingkat tertinggi. Morgan diperlakukan seperti seorang kaisar di sini, bahkan jika Morgan menyukai staf di sini, jika Morgan mengatakan sepatah kata, maka staf wanita tersebut harus menanggalkan pakaian mereka tanpa persyaratan apapun untuk memenuhi keinginan Morgan. Jadi jika Morgan mengatakan sekarang bahwa dia ingin membatalkan keanggotaan Jeremy, itu bukan lelucon, tetapi sangat serius. Ketika Raisa mendengar kata-kata Morgan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sejenak. Dia buru-buru berkata, "Tuan Muda Morgan, Anda berhak membatalkan keanggotaan orang ini." Morgan berkata dengan wajah tanpa ekspresi, lalu berjalan langsung ke ruangan, "Baiklah, kalau begitu, batalkan keanggotaan orang ini. Orang seperti ini tidak layak datang ke sini untuk menikmati layanan di sini." Ketika Jeremy melihat Morgan pergi, dia berteriak ke arah Morgan dengan ekspresi sangat kesal, "Morgan, apa maksudmu?" Namun, Morgan sama sekali tidak memedulikan Jeremy, dan langsung berjalan ke dalam ruangan. Jeremy berteriak pada Raisa dengan ekspresi sangat marah, "Tidak, Bu Raisa. Apa yang dikatakan anak ini barusan? Orang macam apa dia? Kenapa dia bisa membatalkan keanggotaanku? Apa dia pikir Paradise Club itu dibuka oleh keluarganya?" Ketika Raisa mendengar kata-kata Jeremy, sedikit ketidakberdayaan muncul di matanya. Dia menghela napas dan bergumam dalam hatinya, mungkin saja Paradise Club benar-benar dibuka oleh Tuan Muda Morgan. Jeremy berterlak pada Raisa dengan ekspresi meyakinkan. Bu Raisa, kamu harus memeriksa anak ini dengan hati-hati. Biar ku beritahu, aku tahu betul situasi anak ini. Tidak mungkin orang seperti dia memiliki kartu anggota Paradise Club." Namun, ketika Raisa mendengar kata-kata Jeremy, ada sedikit ketidakberdayaan di matanya, lalu dia berkata dengan lembut, "Tuan Muda Jeremy, aku sudah memeriksa dengan teliti, dan tidak ada yang salah dengan kartu anggota Tuan Muda Morgan." Mata Jeremy memancarkan sedikit keraguan dan bertanya dengan bingung, bagaimana mungkin orang seperti dia bisa memiliki kartu anggota di sini. Raisa memberikan penjelasan ringan, "Tuan Muda Morgan tidak hanya memiliki kartu anggota di sini, tetapi juga memiliki tingkat keanggotaan yang lebih tinggi dari Tuan Muda Jeremy. Karena itulah aku akan mengatur ruangan yang diminta Tuan Muda Morgan." Jeremy mengambil napas dalam-dalam dan kemudian berkata dengan suara rendah, "Pasti ada yang salah di sini. Tidak mungkin pecundang yang miskin seperti Morgan memiliki kartu anggota di sini. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi." Raisa menatap Jeremy dengan tatapan tak berdaya. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi pada Jeremy saat ini. Dia harus segera menyiapkan ruangan yang Morgan minta agar tidak membuat Morgan kesal. Melihat Raisa tidak berbicara, Jeremy mengerutkan kening dan berkata, "Baiklah, Bu Raisa, aku tidak akan mengganggumu tentang masalah ini. Sekarang siapkan ruangan untukku sesegera mungkin. Temanku masih menunggu. Ini adalah hari ulang tahunnya." Raisa menatap Jeremy dengan senyum yang sangat tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, lalu berkata dengan lembut, "Tuan Muda Jeremy, maafkan saya. Anda baru saja kehilangan keanggotaan Anda di sini karena status keanggotaan Anda telah dibatalkan, jadi Anda tidak lagi berhak mendapat pelayanan di Paradise Club." "Apa?" Ketika Jeremy mendengar kalimat ini dari Raisa, dia membeku di tempat. Ekspresi wajahnya tampak tak percaya. Jeremy memelototi Raisa dan berteriak dengan sangat marah, "Bu Raisa, apa kamu bercanda di sini? Bagaimana bisa keanggotaanku dibatalkan begitu saja? Apa karena apa yang dikatakan Morgan barusan, jadi kamu membatalkan keanggotaanku?" "Ya, itu karena apa yang baru saja Tuan Muda Morgan katakan." Raisa menatap Jeremy dan mengangguk pelan. Jeremy tampak bingung,
lalu membelalakan matanya dan berteriak, bagaimana ini mungkin? Orang macam apa Morgan itu? Kenapa keanggotaanku bisa dibatalkan hanya karena dia mengatakan sesuatu? Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Tuan Muda Jeremy, keanggotaan Anda memang telah dibatalkan. Mulai sekarang, Anda bukan lagi anggota Paradise Club. Jika Anda tidak puas dan merasa tidak adil dengan masalah ini, Anda bisa menemui bos kami dan membicarakan masalah ini dengannya, jawab Raisa dengan ekspresi acuh tak acuh, lalu berbalik dan berlari ke kejauhan. Jeremy hanya bisa menatap punggung Raisa dengan ekspresi sangat bingung di wajahnya. Sementara teman-teman Jeremy juga saling memandang satu persatu dan ekspresi mereka juga terlihat sangat bingung. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Awalnya Jeremy mengira dia bisa mempermalukan Morgan dan Nathan dengan telak karena mengandalkan insiden ini. Akan tetapi yang tidak disangka semua orang adalah Jeremy tidak hanya gagal mempermalukan Morgan, sebaliknya, status keanggotaannya malah dibatalkan. Apa yang terjadi saat ini sama saja menginjak-injak wajahnya. Hal yang paling tidak dapat dipahami Jeremy adalah bagaimana Morgan mendapatkan kartu keanggotaan di klub mewah tersebut, dan kenapa Morgan bisa memiliki kekuatan besar untuk membatalkan keanggotaannya secara langsung. Jeremy sekarang memiliki kecurigaan di luar keterkejutannya di hatinya. Dia harus segera mencari tahu identitas Morgan lagi dengan lebih teliti. Di sisi lain, Morgan, Semira, dan Nathan masuk ke dalam ruangan. Meski hanya berupa ruangan yang ditujukan untuk anggota kartu silver, dekorasi interiornya sangat mewah. Pada titik ini Nathan berusaha menyesuaikan suasana hatinya, dan kemudian bertanya pada Morgan sambil tersenyum, Morgan, Nona Semira, kalian berdua ingin makan apa? Morgan menjawab dengan enteng, aku bisa makan apa saja, kamu bisa memesan makanannya. Semira juga berkata dengan suara rendah, ya, aku juga. Terserah kamu saja mau pesan apa. Hehe, baiklah, kalau begitu aku akan memesan makanannya. Nathan mengangguk ringan, lalu mengambil menu dan mulai memesan. Beberapa menit kemudian, Nathan sudah selesai memesan. Dia kemudian bertanya pada Morgan sambil tersenyum, Morgan, apa usaha keluargamu? Morgan menjawab dengan ekspresi datar, tidak ada, aku yatim piatu dan aku masih kuliah di Universitas Surabaya sekarang. Ketika Nathan mendengar kata-kata Morgan, sedikit kebingungan muncul di matanya. Namun kemudian dia mulai berbicara pada Morgan dengan sangat sopan. Tindakan Morgan tadi benar-benar mengubah pandangan Nathan tentang Morgan, dia merasa bahwa Morgan jelas bukan orang biasa, jadi meskipun dia memberi Nathan 1000 keberanian, Nathan tidak akan pernah berani menyinggung Morgan, dia harus berhati-hati dan memperlakukan Morgan dengan sangat hormat agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu di kemudian hari. Bab 752 Ulah Semira. Seperti dugaan Semira, sikap Nathan terhadap Morgan juga banyak berubah setelah mengetahui identitas dan latar belakang Morgan yang tidak sederhana. Ini juga menyebabkan Nathan tidak punya rencana untuk melawan Morgan sama sekali. Akan tetapi jika Nathan tidak membuat masalah pada Morgan, maka rencana Semira untuk K kencan buta ini akan sia-sia. Jadi Semira telah berpikir dalam hatinya bagaimana dia harus memprovokasi Nathan. Semira tahu jelas tidak mungkin memprovokasi Nathan sekarang. Jadi karena dia tidak bisa membuat Nathan marah, dia hanya bisa memilih rencana yang lebih berani. Semira tanpa sadar menoleh untuk melihat Morgan, tapi ada sedikit keraguan di matanya. Tak lama kemudian, mata Semira menjadi tegas. Dia merasa bahwa dia harus menangani masalah ini dengan jelas kali ini. Jika dia tidak bisa menghadapinya dengan jelas, hal-hal berikutnya pasti akan berlanjut tanpa henti. Beberapa menit kemudian, pelayan mulai menyajikan hidangan. Morgan, Semira, dan Nathan duduk dengan santai, mengobrol dan makan. Namun ketika Morgan baru saja mengambil sumpit, dia melihat Semira meletakkan tangan di pahanya. Ketika Morgan melihat tindakan Semira, sedikit kebingungan muncul di matanya. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Semira. Apa yang dilakukan wanita ini? Apa dia mencoba menggodaku? Pikir Morgan seraya menoleh untuk melihat Semira dan matanya mengerjap sedikit bingung. Namun kemudian Semira mengedipkan matanya sedikit pada Morgan. Setelah Morgan mengerti apa yang dimaksud Semira, dia buru-buru melirik pahanya. Morgan kemudian menyadari bahwa Semira tidak menggoda dirinya, tetapi menulis di pahanya. Kecepatan menulis Semira tidak terlalu cepat, setelah Morgan melihat dua kata yang ditulis oleh Semira, dia langsung membeku di tempat dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya.
Kata-kata yang ditulis Semira di pahanya saat ini adalah, cium aku. Morgan membelalakan matanya dan menatap Semira dengan bingung. Ada keterkejutan di matanya, karena Morgan tidak mengerti mengapa Semira tiba-tiba membuat permintaan seperti itu pada dirinya. Morgan merasa selama ini Semira adalah seorang wanita yang sangat rasional. Dia seharusnya tidak membuat permintaan seperti itu. Bagaimanapun, Semira adalah dosennya, jadi Morgan secara naluriah merasa bahwa dia tidak memahami kata yang ditulis Semira, jadi dia bertanya kepada Semira dengan lembut, apa maksudmu? Mendengar pertanyaan Morgan, Semira memelototi Morgan dengan tajam, lalu berkata lembut pada Nathan, Tuan, muda Nathan, tiba-tiba aku merasa sedikit ingin minum, kenapa kamu tidak keluar dan memesan sebotol anggur? Baiklah, aku akan memesan sebotol anggur dulu. Nathan memandang Morgan dan Semira, kemudian mengangguk lembut, lalu dia bangkit dan berlari keluar ruangan. Setelah Semira melihat Nathan keluar dari ruangan, dia menoleh langsung ke Morgan dan berkata, dengarkan aku. Kamu harus menciumku setelah Nathan kembali sebentar lagi dan kemudian menyatakan perasaanmu padaku. Apa kamu mengerti? Tidak, Bu Semira. Apa kamu gila? Untuk apa aku menciummu? Morgan tidak berpikir dia ternyata membaca tulisan Semira dengan benar. Semira benar-benar meminta Morgan untuk mencium dirinya. Semira berkata dengan cemas kepada Morgan, astaga, aku tidak punya waktu untuk menjelaskan terlalu banyak padamu sekarang. Nathan pasti akan segera kembali sebentar lagi. Kamu hanya perlu melakukan apapun yang kusuruh, kamu mengerti. Aku, Morgan membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi saat itu Nathan telah memasuki ruangan, jadi Morgan tidak punya pilihan selain menutup mulutnya. Nathan berkata dengan lembut pada Semira, Nona Semira, aku sudah selesai memesan dan pelayannya sudah menyiapkannya. Sebentar lagi mereka akan menghidangkannya. Ya, terima kasih, Tuan Muda Nathan. Semira mengangguk pelan. Namun, Morgan melihat ke arah Semira dengan ekspresi sangat tak berdaya di wajahnya. Meskipun ini adalah perintah Semira, Morgan tetap tidak berani. Sebenarnya, jika seorang wanita cantik seperti Semira membuat permintaan seperti itu di situasi normal, pria normal manapun tidak akan menemukan alasan untuk menolak. Entah berapa banyak pria yang ingin mendapatkan ciaman dari wanita cantik seperti Semira. Di mata pria, hal ini bahkan lebih mengasyikkan daripada memenangkan 10 miliar. Namun, setelah melihat Morgan tidak bergerak untuk beberapa saat, Semira sepertinya sengaja menyandarkan tubuhnya di sisi Morgan. Aroma tubuh Semira yang menggoda langsung mencapai hidung Morgan. Aroma ini sangat dikenal bagi pria manapun. Wajah cantik yang indah, tubuh seksi yang sempurna, bibir seksi yang merah merona, seolah-olah setiap tempat memancarkan kelembutan dan godaan yang tak terbatas. Hanya saja Morgan tidak mengerti kenapa Semira harus membuat permintaan seperti itu pada dirinya. Pada saat ini, pikiran Morgan terus-menerus bingung dan ragu-ragu, tidak tahu harus berbuat apa. Jika Morgan sedang menghadapi wanita lain saat ini, Morgan mungkin tidak akan ragu untuk menciumnya secara langsung. Akan tetapi wanita yang berada di depan Morgan saat ini adalah Semira, dosennya sekaligus wali kelasnya. Bisa dibilang Semira adalah wanita yang paling ditakuti Morgan. Selain itu, latar belakang Semira juga benar-benar mengerikan. Morgan benar-benar khawatir jika dia mencium Semira, wanita itu akan menyebabkan masalah baginya kelak di masa depan. Tepat ketika Morgan masih bingung dan ragu-ragu, Semira kembali meletakkan tangannya di paha Morgan. Tangan yang cantik dan ramping itu meluncur dengan lembut dan menulis kata-kata, cium aku sekarang. Sedikit ketidakberdayaan muncul di mata Morgan. Dia sudah merasa bahwa ketika Semira memanggilnya, tidak akan ada hal baik yang akan terjadi dan sekarang tebakan Morgan akhirnya menjadi kenyataan. Ketika Semira melihat Morgan masih tidak merespon, dia langsung mencubit paha Morgan dengan jarinya. Kemudian dia memelototi Morgan dengan matanya yang indah, jelas mengancam Morgan. Jika Morgan tidak melakukan apa yang diinginkan Semira, dia mungkin akan dicubit lebih keras. Saat ini, Morgan sangat menyesali bahwa dia seharusnya tidak pernah menyetujui permintaan Semira. Jika dia tidak datang ke sini, tidak akan ada begitu banyak hal yang terjadi. Sungguh, Morgan benar-benar tidak ingin terlibat masalah dengan wanita ini. Morgan bangkit dan mencoba pergi ke kamar mandi untuk melarikan diri. Namun Semira langsung mencubit paha Morgan sekali lagi. Ekspresi wajah Morgan menjadi sangat kesakitan, dan dia menatap Semira tanpa sadar. Semira sama sekali tidak berniat melepaskan Morgan.
Setelah melihat bahwa Morgan masih tidak merespon, dia terus meningkatkan kekuatan tangannya untuk mencubit Morgan. Apa yang ingin dilakukan wanita ini? Morgan menghela napas dan bergumam dalam hatinya. Ada kilatan kehancuran di mata Morgan. Dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan apa yang Semira inginkan sekarang, maka Semira, seorang wanita gila, tidak akan pernah membiarkannya pergi. Sangat menyakitkan bagi Morgan untuk disiksa seperti ini oleh Semira. Sebenarnya bukan hanya masalah ini yang Morgan khawatirkan saat ini, jika dia tidak melakukannya permintaan, maka janji Semira untuk memberinya libur pasti akan sia-sia. Morgan tahu betul betapa liciknya wanita gila ini. Morgan menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik menatap langsung ke arah Semira. Petik 2. Bab 53 hanya balas budi. Setelah perjuangan batin untuk waktu yang lama, Morgan akhirnya memutuskan untuk melakukan apa yang diinginkan Semira. Morgan perlahan menoleh untuk melihat Semira di sampingnya, dan sebelum Nathan memperhatikan, dia mengulurkan tangannya dan menarik Semira langsung ke dalam pelukannya. Kemudian dia menundukkan kepalanya, mengarahkan bibirnya menuju bibir ceri lembut Semira dan menciumnya. Saat bibir Morgan menyentuh bibir Semira, tubuh Semira sedikit gemetar. Secara naluri, dia ingin mendorong Morgan menjauh, tetapi dia menahan keinginan itu. Bibir Semira rasanya sangat lembut. Perasaan ini terus mengganggu saraf Morgan, membuat Morgan merasa gugup dan terangsang. Pada saat ini, karena Morgan sudah diliputi oleh perasaan ini, dia tidak mau lagi mencium Semira seperti ini, dan mulai dengan berani menggerakkan lidahnya, akan tetapi Semira telah mentup rapat giginya. Dia tidak ingin membiarkan Morgan memasukkan lidah ke dalam mulutnya. Namun beberapa detik kemudian, Morgan akhirnya berhasil. Lidah Morgan dan Semira terpaut satu sama lain. Perasaan ini membuat Morgan sangat H. Di sisi lain, setelah Nathan melihat pemandangan ini, jejak kemarahan melintas di matanya, dan dia secara naluriah ingin berdiri. Namun Nathan dengan cepat menenangkan diri. Sebenarnya Nathan bukanlah orang bodoh. Dia sangat pintar, dan dia bisa melihat bahwa Morgan jelas-jelas sedang berakting. Tujuannya adalah untuk membuatnya menyerah mendekati Semira. Nathan tahu bahwa Sia tidak bisa menjadi lawan Morgan sama sekali, jadi dia pikir mereka mungkin juga bisa menjadi teman baik. Alasan terpenting kenapa keluarga Lumintang, keluarga Nathan, bisa mengenal kakek Semira, adalah karena kakek Nathan adalah seorang ahli bela diri, yang statusnya tidak sebanding dengan orang biasa. Jika kakek Nathan bukan seorang seniman bela diri, Nathan tidak akan memenuhi syarat untuk datang ke sini dan membuat kencan buta dengan Semira. Morgan dan Semira berciuman selama sekitar setengah menit. Kemudian Semira mendorong Morgan menjauh dengan sekuat tenaga, berpura-pura malu dan marah, menatap Morgan dengan mata melotot dan berteriak, "Morgan, apa kamu gila? Apa yang kamu lakukan?" Morgan berkata kepada Semira dengan ekspresi sangat serius, "Semira, aku sangat menyukaimu. Aku mohon, jadilah pacarku." "Iya." Ketika Semira mendengar kata-kata Morgan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Sejenak, kemudian dia bertanya kepada Morgan dengan ekspresi terkejut, "Apakah kamu benar-benar tulus? Bisakah kamu memperlakukanku dengan baik seumur hidupmu?" "Aku bisa," Morgan mengangguk. "Tapi kakekku memintaku dan Tuan Muda Nathan." Semira menoleh tanpa sadar melihat posisi Nathan saat ini, terlihat seperti ragu untuk melanjutkan kata-katanya. Melihat Semira, Nathan berdiri perlahan, lalu berkata dengan wajah tenang, "Nona Semira, karena kamu dan Morgan benar-benar saling mencintai, aku tidak akan mengganggu kalian. Aku juga akan menjelaskan situasinya kepada kakekmu. Bagaimanapun, perasaan itu tidak bisa dipaksakan dan aku sangat memahami hal ini." Nathan mungkin hanya mencoba bersikap baik saat ini. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan Semira sama sekali, dan karena dia tidak bisa mendapatkannya, tidak ada gunanya terus memaksakan diri di sini. Akan lebih baik untuk menghormati Morgan dan Semira, sehingga tidak akan menimbulkan masalah yang tidak perlu di masa depan. Meskipun Nathan dapat melihat bahwa Semira dan Morgan sedang berakting, dia juga mengenal karakter Semira dengan sangat baik. Jika Semira dapat meminta Morgan untuk menciumnya demi menyingkirkan pernikahan yang diatur oleh kakeknya, ini sudah cukup untuk membuktikan betapa nekatnya seorang Semira. Terlebih lagi, sikap Semira sangat arogan. Pada saat ini, Semira benar-benar membiarkan Morgan menciumnya, yang menunjukkan bahwa posisi Morgan di hati Semira tidak sederhana. Jika Nathan terus terlibat, itu tidak akan berarti apa-apa lagi untuknya.
Ketika Semira mendengar kata-kata Nathan, dia menghela napas lega di dalam hatinya. Meskipun Semira harus melakukan banyak hal untuk menyingkirkan Nathan, Semira merasa bahwa apa yang dia lakukan sepadan. Semira kemudian berkata lembut pada Nathan, "Terima kasih, Tuan Muda Nathan, karena telah memahamiku." Tidak perlu berterima kasih. Merupakan kehormat besar untuk menyaksikan Nona Semira menemukan seseorang yang dicintai. Nathan tersenyum ringan, lalu melanjutkan, "Makanannya sudah siap, ayo kita makan." "Ya," Morgan mengangguk. Makan malam berlangsung hampir setengah jam. Kemudian Nathan membuat alasan sekenanya dan pergi. Semira menghela napas lega saat melihat Nathan pergi, lalu meregangkan tubuhnya dengan malas, dan berkata pada Morgan sambil tersenyum, "Masalah ini akhirnya selesai, aku lelah." Ketika Morgan mendengar kata-kata Semira, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Semira dan berkata dengan lembut, "Sebenarnya, jika kamu ingin Nathan melepaskanmu, aku tidak perlu menciummu, kan?" Semira memandang Morgan dan menjelaskan dengan lembut, "Kamu tidak tahu, aku tidak membiarkan kamu melakukan ini hanya untuk mengusir Nathan. Setelah Nathan pergi, dia pasti akan memberitahu kakekku apa yang terjadi hari ini, dan kemudian kakekku akan tahu bahwa kita berdua bersama. Jika aku tidak bertindak secara realistis, kakek pasti akan bisa menebak bahwa aku sedang berakting untuk membodohi Nathan." Morgan tidak menyadari apa yang dimaksud Semira sampai dia mendengar kata-kata Semira. Morgan mengira Semira meminta dirinya mencium wanita itu untuk menunjukkan pada Nathan, tetapi ternyata bukan. Semua itu sebenarnya untuk menunjukkan kepada kakek Semira, dengan harapan kakeknya akan menyerah dan tidak lagi berusaha menjodohkan Semira dengan pria yang bukan pilihannya, sehingga Semira pun akan dapat menghindari masalah kencan buta di masa depan. Melihat keengganan di wajah Morgan, Semira bertanya pada Morgan sambil mengerucutkan bibirnya, "Kenapa? Aku memintamu untuk menciumku, apa kamu kesal karena itu?" Morgan tercengang ketika mendengar kata-kata Semira, dan kemudian berkata dengan malas, "Bukannya aku merasa kesal, aku hanya khawatir kamu akan membalasku atas kejadian ini di masa depan. Lagi pula aku sangat mengenal karaktermu, kamu adalah wanita yang sangat licik." Semira menjawab dengan santai, "Jangan khawatir. Aku yang memintamu untuk menciumku hari ini. Aku tidak akan membalas apapun padamu. Jadi jangan pikirkan yang bukan-bukan." Morgan memandang Semira dan berkata, "Bu Semira, bisnis apa sebenarnya yang dilakukan keluargamu? Bagaimana bisa latar belakang keluargamu sangat kuat?" Semira menjawab Morgan dengan enteng, "Untuk saat ini kamu belum boleh tahu bisnis apa yang dilakukan keluargaku. Tapi jangan khawatir, keluarga Firdaus pasti akan menjadi penolong terbesar ketika kamu berurusan dengan para bank merchant kelak di masa depan. Kalau memang latar belakang keluargamu begitu kuat, mengapa kakekmu menyukai Nathan? Menurutku latar belakang Nathan tidak terlalu kuat, dan saat aku melihat Nathan hanya diam saja saat diganggu Jeremy, kupikir latar belakangnya lebih rendah dari Jeremy," tanya Morgan sedikit ragu-ragu. Semira menatap Morgan dan menjelaskan dengan tenang, "Keluarga Lumintang tempat Nathan berada tidak sesederhana yang kalian pikirkan. Nathan hanya sangat sederhana untuk beberapa alasan. Selain itu, kakek Nathan pernah membantu kakekku saat itu, jadi dia bisa dianggap sebagai dewa penolong keluarga Firdaus. Jadi kakek memintaku untuk berkencan buta dengan Nathan bukan karena dia menyukai Nathan, tetapi karena balas budi." Bab 754 terjebak di lift. Morgan sedikit mengangguk ketika dia mengerti apa yang dikatakan Semira. Faktanya, memang ada banyak orang seperti Nathan di masyarakat ini. Seperti dirinya yang tidak ingin mengungkapkan identitas aslinya untuk melindungi diri dari bank merchant dan tidak ingin kehidupan pribadinya terganggu, jadi mungkin saja Nathan juga punya alasan lain. Selain itu, bisa diambil contoh dari Nathan dan Jeremy, jika orang luar melihatnya, mereka pasti akan berpikir latar belakang Nathan pasti tidak sebaik Jeremy, dan tentu saja dia tidak layak untuk Semira. Namun nyatanya, keluarga Lumintang, tempat Nathan berada, sangat sederhana karena beberapa alasan. Selain itu, meskipun Nathan berada di kota Surabaya, nyatanya lingkup pengaruh utama keluarga Lumintang bukanlah di kota Surabaya. Hal ini juga yang menyebabkan latar belakang Nathan terlihat lebih rendah dari Jeremy. Namun nyatanya, jika Nathan benar-benar kesal, bukan tidak mungkin Nathan akan menghabisi Jeremy. Hanya saja Nathan tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk berurusan dengan orang-orang seperti Jeremy, dan jika masalahnya menjadi lebih besar, itu akan berdampak sangat besar pada nama baik Nathan sendiri.
Dari fakta bahwa Nathan dapat membatalkan kencan buta dengan Semira atas inisiatifnya sendiri, terlihat bahwa Nathan jauh lebih cerdas daripada Jeremy dalam melakukan sesuatu. Morgan tidak memiliki banyak kontak generasi kedua yang kaya, kebanyakan dari mereka juga merupakan generasi kedua kaya yang sedikit terkenal di kota Surabaya. Dibandingkan dengan tuan muda seperti Nathan, yang lahir di keluarga besar, sebenarnya ada kesenjangan besar antara generasi kedua yang kaya biasa dan Nathan ini. Meskipun sebagian besar generasi kedua yang kaya di dunia ini sombong dan mendominasi, masih ada beberapa generasi kedua kaya raya yang otaknya jauh lebih pintar melampaui orang biasa. Semira meregangkan tubuhnya sedikit dan berkata pada Morgan sambil tersenyum, "Baiklah, kita sudah selesai makan. Masalah Nathan juga sudah selesai, suasana hatiku sedang bagus hari ini, kamu bisa jalan-jalan denganku. Kudengar pemandangan di Paradise Club ini sangat bagus, benar-benar terlihat seperti pemandangan istana kuno." Petik 2. Morgan tersenyum pada Semira dan bertanya, "Bu Semira, karena aku sudah membantumu dengan masalahmu, sekarang kamu bisa mendengarkan masalahku. Mari kita bicara tentang masalahmu setelah berjalan-jalan," ucap Semira dengan enteng, lalu langsung membawa tas kecilnya dan berjalan keluar ruangan. Ketika Morgan melihat punggung Semira yang anggun, ada sedikit ketidakberdayaan di matanya. Bagaimanapun, Morgan hanya bisa memenuhi permintaan Semira semaksimal mungkin. Lagi pula, mereka sudah saling berciuman, jadi apa salahnya jalan-jalan dengan Semira. Beberapa menit kemudian, Morgan dan Semira memasuki lift. Saat ini, hanya ada Morgan dan Semira di dalam lift. Morgan bisa dengan jelas mencium aroma samar di tubuh Semira, dan kemudian mulai mengingat dalam benaknya adegan dia mencium Semira sebelumnya. Ditambah dengan pakaian dalam seksi yang dibeli Semira sebelumnya, pikiran Morgan benar-benar kacau. Setelah semua hal ini terhubung, Morgan merasakan detak jantungnya terasa berdebar lebih cepat. Melihat ada yang tidak beres dengan wajah Morgan, Semira bertanya pada Morgan dengan setengah tersenyum, "Apa yang kamu pikirkan?" Morgan tercengang ketika dia mendengar kata-kata Semira, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, dia berkata dengan suara rendah, "Aku tidak memikirkan apapun. Morgan, aku memintamu untuk menciumku di dalam ruangan tadi itu hanya untuk menunjukkan pada kakekku bahwa aku menyukai orang lain. Jadi kamu jangan terlalu memikirkannya, apa kamu mengerti?" Semira mengarahkan jarinya yang panjang dan putih ke Morgan, dengan nada mengancam, "Jangan khawatir, aku tidak terlalu memikirkannya. Aku juga tidak tertarik pada wanita sepertimu," jawab Morgan tanpa daya. Akan tetapi ketika dia mengucapkan kalimat terakhir barusan, dia jelas sedikit bersalah, dan ekspresi wajahnya sangat canggung. "Morgan, apa maksudmu dengan mengatakan itu? Kenapa kamu tidak tertarik dengan wanita sepertiku?" Ketika Semira mendengar kata-kata Morgan, matanya berkilat marah dan sepertinya dia ingin berdebat dengan Morgan. Namun tepat setelah kata-kata Semira salesi, lift tiba-tiba bergetar hebat, dan mengeluarkan suara yang keras, lalu berhenti. Tak lama kemudian lampu di lift padam dan suasananya menjadi gelap. "Ah!" Semira berteriak secara spontan. Morgan menatap Semira di sampingnya dan tersenyum tak berdaya, lalu berkata pelan, "Hehe, ini hanya kecelakaan lift biasa. Kenapa kamu begitu takut?" Semira membeku sesaat, lalu berbalik menatap Morgan. Setelah menyesuaikan emosinya, dia berkata dengan lembut, "Morgan, aku hanya bereaksi secara naluriah. Aku juga seorang wanita biasa, bagaimana mungkin aku tidak terkejut dan takut dalam situasi seperti ini?" Setelah mendengarkan kata-kata Semira, Morgan menatap wanita itu dengan senyum tipis. Di mata Morgan, Semira adalah sosok wanita yang terlalu kuat. Bahkan menurutnya, Semira selalu menjadi wanita yang tak kenal takut. Semira tanpa sadar berjalan di belakang Morgan dan bertanya kepada Morgan dengan suara rendah, "Morgan, apa yang terjadi dengan klub ini? Bukankah ini klub terbaik di Surabaya? Bagaimana bisa ada masalah tingkat rendah seperti kecelakaan lift seperti ini?" Ketika Morgan mendengar kata-kata Semira, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sejenak. Perkataan dari Semira ini juga mengingatkan Morgan akan sesuatu. Segala sesuatu di Paradise Club memang ditangani oleh Johnson sendiri. Namun, Morgan juga sangat mengenal bagaimana karakter Johnson. Johnson selalu sangat berhati-hati. Selain itu, Paradise Club baru saja dibuka belum lama ini, jadi Morgan merasa lift Paradise Club seharusnya tidak mungkin memiliki kesalahan tingkat rendah seperti ini. Pada saat ini, di dalam lift yang gelap gulita, Semira tanpa sadar mengeluarkan ponselnya dan menyalakan senter.
Semira berkata dengan suara rendah pada Morgan, apa ada pemadaman listrik? Liftnya tidak rusak, kan? Ketika Morgan mendengar kata-kata Semira, ada sedikit keraguan di matanya. Lalu dia berkata dengan wajah tanpa ekspresi, jika ada pemadaman listrik, itu akan lebih baik. Aku justru khawatir jika masalah ini terjadi bukan karena pemadaman listrik. Maksudmu ini bukan kecelakaan, tapi seseorang melakukannya dengan sengaja. Semira, wanita ini sangat pintar, dia langsung mengerti apa maksud dari perkataan Morgan. Morgan berkata dengan suara rendah pada Semira, apa kamu tahu kenapa aku ingin belajar seni bela diri dari Patua Oscar? Tidak tahu, kenapa memang? Tanya Semira pelan. Morgan menjelaskan dengan lembut pada Semira, beberapa waktu yang lalu, Bank Merchant telah menyewa 2 pembunuh untuk menyerangku, jadi aku curiga ini adalah serangan kedua mereka. Oleh karena itu Johnson mengenalkanku pada Patua Oscar agar aku bisa melindungi diri ketika bertemu dengan orang suruhan Bank Merchant. Mendengar penjelasan Morgan, tatapan aneh melintas di mata Semira. Setelah ragu-ragu sejenak, Morgan kemudian mengeluarkan ponselnya dan berjalan ke depan lift, mencari tombol darurat dan menekannya dengan lembut. Petugas keamanan Paradise Club selalu disiagakan dengan cara yang sangat baik. Dalam keadaan normal, jika seseorang menekan tombol darurat, mereka dapat menghubungi staf yang bertanggung jawab atas lift, dan kemudian meminta seseorang datang untuk menangani masalah tersebut. Sesaat kemudian tiba-tiba terdengar suara peringatan. Bab 755 tentang satu hal. Setelah mendengar nada peringatan tersebut, ekspresi wajah Morgan dan Semira menjadi serius. Akan tetapi, ketika Morgan menekan tombol darurat, tidak ada tanggapan dari pihak lain. Jika pihak lain tidak merespons untuk waktu yang lama, umumnya hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah tidak ada seorang pun di ruang kontrol lift. Akan tetapi Paradise Club adalah klub milik Morgan yang didirikan oleh Johnson, jadi tidak mungkin tidak ada yang bertugas. Selain itu, tidak akan ada pemadaman listrik di Paradise Club. Meskipun ada pemadaman listrik, Paradise Club sudah menyiapkan tindakan darurat. Biasanya, akan ada sistem generator di ruang bawah tanah klub. Jadi Morgan langsung mengesampingkan kemungkinan pertama. Kalau begitu sekarang hanya ada kemungkinan kedua. Seseorang memutuskan jaringan antara lift dan ruang kontrol terlebih dahulu, dan kemudian lift. Orang itu ingin menjebak Morgan dan Semira di lift. Pada saat ini, Morgan hanya melirik L-nya dan tahu bahwa ponselnya tidak memiliki sinyal sama sekali. Jadi dia menoleh ke Semira dan bertanya, Bu Semira, tidak ada sinyal di ponselku, apa ada sinyal di ponselmu? Semira dengan cepat melihat ponselnya, lalu menggelengkan kepalanya ke arah Morgan dengan ekspresi tak berdaya. Harus diketahui bahwa dalam keadaan normal, akan ada sinyal di lift. Pada saat ini, lift rusak, tidak ada seorang pun di ruang jaga, dan tidak ada sinyal di ponsel. Semua keadaan menunjukkan bahwa ada yang tidak beres dengan lift. Morgan dan Semira tidak mungkin terjebak dalam lift secara tidak sengaja. Semira menoleh ke arah Morgan, tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin dan berkata dengan kesal, Sepertinya seseorang benar-benar ingin melakukan sesuatu pada kita. Tampaknya benar-benar tidak aman bersama orang sepertimu. Seharusnya aku tidak mengajakmu keluar jika tahu akan seperti ini. Bu Semira, tenang saja. Apa yang kamu khawatirkan? Aku pasti akan melindungimu, kata Morgan enteng. Semira memutar matanya ke arah Morgan dengan ringan, dan berkata sambil mengerucutkan bibirnya, apa kamu sedang berbicara omong kosong, Morgan? Aku seorang wanita dan kamu seorang pria, jika kamu tidak melindungi, lalu. Apakah kamu ingin aku melindungimu? Mata Morgan berkilat tak berdaya saat mendengar kata-kata Semira. Dia lalu menatap Semira dan tidak tahu harus berkata apa. Semira kemudian bertanya pada Morgan dengan tenang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ketika Morgan mendengar kata-kata Semira, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sejenak. Kemudian dia bertanya dengan bingung, menurutmu apa yang akan dilakukan orang pada umumnya jika mereka berada dalam situasi seperti ini? Semira ragu-ragu, lalu perlahan mendongakkan kepalanya. Kemudian dia berkata dengan lembut, biasanya orang yang terjebak dalam situasi seperti ini pasti berpikir untuk keluar dari atas lift. Lagi pula, mereka tidak bisa menunggu di sini sepanjang waktu, kan? Pembunuh tersebut juga pasti bisa memikirkan apa yang bisa dipikirkan orang pada umumnya, tukas Morgan dengan suara rendah dan kemudian melanjutkan, pihak lain jelas, sengaja lift, dan kemudian membuat kita berdua panik.
Saat ini, kita berdua pasti akan memilih untuk keluar dari atas lift. Jika tebakanku benar, si pembunuh seharusnya sudah menunggu kita berdua di atas lift sekarang. Semira melirik Morgan dari atas ke bawah, lalu berkata dengan lembut, bagaimana jika si pembunuh memasuki lift dan kita saling berhadapan? Morgan memandang Semira dan menganalisis dengan tenang, tidak mungkin, lift ini sangat gelap, dan jika si pembunuh memasuki lift, dia harus masuk dari atas. Dalam hal ini, dia akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya, jadi dia tidak akan berani memasuki lift dengan gegabah. Orang-orang di Paradise Club semuanya adalah orang-orangku. Pembunuhnya pasti tidak akan bisa bekerja sama dengan orang-orang di Paradise Club. Begitu orang-orang di klub mengetahui bahwa ada masalah dengan lift, seseorang pasti akan segera menanganinya. Semira memandang Morgan sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka kamu ternyata cukup cerdas. Aku memang selalu cerdas, Morgan menjawab singkat, lalu melanjutkan, jadi cara terbaik bagi kita sekarang adalah menunggu. Semira berkata tanpa sadar, kalau begitu, jika ada bahaya, kamu harus melindungiku sesegera mungkin. Jangan khawatir, jika ada bahaya, aku pasti akan melindungimu. Morgan mengangguk pelan. Baguslah kalau begitu, kata Semira dengan lega. Morgan menoleh untuk melihat Semira, lalu berkata sambil tersenyum, Bu Semira, karena tidak ada yang bisa kita lakukan, mengapa kita berdua tidak mengobrol saja? Mengobrol. Semira tercengang ketika mendengar kata-kata Morgan dan kemudian bertanya dengan lembut, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Morgan bertanya pada Semira dengan tenang, Bu Semira, sebenarnya, aku selalu ingin tahu tentang satu hal. Kamu sangat cantik dan memiliki keluarga yang baik. Kamu seharusnya tidak kesulitan untuk menjalin hubungan dengan pria dan pasti ada banyak pria yang menyukaimu, kan? Ya, banyak orang menyukaiku. Semira menatap Morgan dan mengangguk pelan. Morgan ragu-ragu sejenak dan kemudian mengajukan pertanyaan yang paling ingin dia tanyakan, kalau begitu, mengapa kamu membutuhkan alat bantu itu? Semira menatap Morgan dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, alat bantu apa? Morgan dengan enggan menjawab, jangan berpura-pura bingung di depanku saat ini. Apa kamu benar-benar tidak tahu apa yang aku bicarakan? Aku membicarakan benda yang ada di paketmu kemarin. Meskipun cahaya di lift sangat redup, Morgan masih bisa melihat wajah Semira yang sedikit malu setelah mendengar kata-katanya. Semira melangkah maju dan berteriak pada Morgan dengan mata melotot, Morgan, kamu tidak akan berpikir aku benar-benar membeli benda itu, kan? Apa aku wanita seperti itu di matamu? Morgan menjawab dengan suara rendah, tentu saja aku tidak berpikir kamu membelinya, tapi aku hanya tidak mengerti mengapa benda itu ada di paketmu jika kamu tidak membelinya. Kamu, Semira memancarkan sedikit kemarahan di matanya, lalu berkata dengan keras, aku tidak membeli benda itu sama sekali. Aku hanya membeli pakaian dalam dari toko pakaian dalam itu sehingga mereka sering memberiku hadiah. Aku tidak tahu mengapa pemiliknya mengadakan acara kejutan besar untuk meninjau N lama. Aku N lama toko pakaian dalam itu, jadi mereka memberiku hadiah kecil. Meskipun aku tahu toko itu akan mengirim hadiah, aku tidak menyangka akan seperti itu, dan kamu kebetulan melihat benda itu. Morgan bisa melihat bahwa wajah Semira memerah sampai ke dasar telinganya ketika dia mengatakan ini, tapi sorot matanya tampak sangat marah. Morgan tertegun sejenak dan bertanya kepada Semira, sampai ke dasar telinganya ketika dia mengatakan ini, tapi sorot matanya tampak sangat marah. Morgan tertegun sejenak dan bertanya kepada Semira dengan lembut, Bu Semira, apa yang kamu katakan itu benar? Semira menggertakkan giginya dan berkata dengan nada kesal pada Morgan, omong kosong, tentu saja apa yang aku katakan itu benar. Morgan, kamu tadi juga mengatakannya, banyak pria yang menyukaiku. Jika aku benar-benar ingin melakukan hal semacam itu, ada banyak pria yang bisa aku pilih, kan? Mengapa aku harus membeli benda semacam itu? Bab 756 Pembunuh Tersembunyi. Sebenarnya Semira juga sudah lama merasa tertekan karena benda yang ada di dalam paket tersebut. Dia juga bertanya-tanya mengapa hal semacam itu muncul di paketnya saat itu. Setelah Semira mencoba menghubungi staf toko pakaian dalam, dia baru mengetahui apa maksud mereka semua melakukan hal tersebut. Semira berusaha menjelaskan hal itu kepada Morgan. Hanya saja Semira merasa jika dia menjelaskannya sendiri, dia sepertinya ingin menutupi fakta,
tetapi cara cerobohnya membuat fakta benar-benar terungkap, jadi dia tidak berinisiatif untuk menjelaskan apapun kepada Morgan. Setelah mendengarkan penjelasan Semira, Morgan menatap Semira dengan senyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Ketika Semira melihat reaksi Morgan, dia bertanya dengan kesal, "Kamu masih tidak percaya dengan apa yang aku katakan sekarang, kan?" Morgan dengan enggan menjawab, "Tidak, aku percaya dengan apa yang kamu katakan." "Jika kamu percaya, mengapa kamu tertawa barusan? Reaksimu itu menunjukkan bahwa kamu tidak percaya padaku." Semira menarik napas dalam-dalam, lalu langsung menyerahkan ponselnya kepada Morgan sambil berkata dengan kesal pada Morgan, "Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat melihat riwayat obrolan antara aku dan staf toko itu." Morgan tertawa dan berkata, "Haha, tidak ada internet di sini, apa yang bisa aku lihat?" "Morgan, kamu." Semira menatap Morgan. Ada sedikit ketidakberdayaan di mata Semira. Kemudian wanita itu melotot ke arah Morgan dan berkata dengan keras, "Jika kamu mengatakan itu artinya kamu benar-benar tidak percaya padaku." Morgan berkata sambil tersenyum, "Aku percaya padamu. Kamu adalah dosenku. Bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu?" Mendengar itu, Semira menoleh dan kembali memelototi Morgan, tetapi dia tidak ingin berbicara dengan Morgan lagi. Pada saat yang sama, di atas lift. Petik 2. Seorang pemuda menyipitkan mata pada posisi lift, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Seperti dugaan Morgan, pemuda yang berjongkok di atas lift adalah orang yang Kalif, dia adalah pembunuh yang sangat terkenal di dunia. Pemuda itu telah memutuskan jaringan antara lift dan ruang kontrol terlebih dahulu, dan kemudian berlari keluar lift. Setelah Morgan memasuki lift, pemuda itu langsung mematikan daya lift. Ini bukan pertama kalinya pemuda itu melakukan hal semacam ini, sehingga kontrol waktunya masih sangat tepat. Dia sengaja membuat lift macet di antara lantai 3 dan 4, sehingga meski Morgan membuka paksa lift, tidak ada cara untuk keluar dari lift. Jika Morgan ingin keluar dari lift, sekarang, hanya ada satu pilihan, yaitu keluar dari atas lift. Akan tetapi yang tidak pernah terpikirkan oleh pemuda itu, adalah Morgan dan Semira begitu tenang, keduanya mengobrol di dalam lift, dan mereka bahkan tidak mau keluar dari lift. Hal ini juga membuat ekspresi wajah pemuda itu menjadi cemas. Sebenarnya, jika berada di tempat lain, pemuda itu akan memiliki pilihan lain. Dia akan langsung mematahkan tali baja lift, dan kemudian membuat Morgan jatuh sampai mati. Akan tetapi pemuda itu tahu bahwa lift di Paradise Club memiliki perangkat penyangga, sehingga meskipun tali baja putus sekarang, lift tersebut tidak dapat membunuh Morgan. Jika dia turun dengan gegabah, dia justru akan membahayakan dirinya sendiri dan bahkan mungkin akan ditangkap oleh polisi. Itu sebabnya dia sangat cemas sekarang. Pada saat yang sama, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar. Setelah pemuda itu mendengar langkah kaki, tatapan aneh melintas di matanya. Dia tahu bahwa staf Paradise Club telah menemukan ada yang salah dengan lift dan datang untuk memperbaikinya, jadi pemuda itu berbalik dan meninggalkan ruang kontrol lift setelah ragu-ragu sejenak. Pemuda itu baru saja pergi kurang dari setengah menit sebelum staf memasuki ruang kontrol lift. Setelah pemeriksaan sederhana, mereka menyalakan kembali lift. Saat ini, lampu di lift menyala. Semira dan Morgan menghela napas lega saat melihat lampu di lift menyala. Morgan berkata dengan nada lembut pada Semira, "Ayo keluar." "Akhirnya kita bisa keluar," Semira menjawab dengan enteng, lalu berjalan keluar lift dengan sepatu hak tingginya. Ketika Morgan dan Semira meninggalkan lift, staf Paradise Club dengan cemas menunggu di luar. Raisa yang telah menerima Morgan sebelumnya, melihat Morgan keluar dengan kilatan kegembiraan di matanya. Dia buru-buru bergegas di depan Morgan dan berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat, "Tuan Muda Morgan, saya minta maaf hal ini terjadi karena kelalaian staf klub kami barusan. Saya sangat merasa bersalah pada Anda. Atas nama semua staf, saya meminta maaf kepada Anda. Tidak apa-apa, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian semua." Morgan menatap Raisa dengan ringan, dan kemudian membawa Semira langsung keluar dari Paradise Club. Setelah Morgan dan Semira meninggalkan Paradise Club, suasana hati Semira tampak sangat baik, dan berkata dengan senang, "Aku sangat senang bisa keluar dari lift sialan itu." Setelah mengatakan ini, Semira merentangkan tangannya dengan tak terkendali sambil membawa tas edisi terbatas LV hitam. Merasakan udara segar di luar seolah-olah telah keluar dari penjara yang pengap. "Semira," dengan tangan terentang,
menunjukkan sosoknya yang sempurna. Dengan wajah bulat seperti melon yang lembut, puncak kembar yang menjulang tinggi, pinggang yang ramping, T yang bulat, dan kaki yang jenjang dan ramping, tampaknya seluruh tubuhnya memancarkan pesona unik seorang wanita dewasa. Satu-satunya yang disayangkan adalah karakter Semira adalah terlalu kuat. Selain itu, latar belakang identitasnya terlalu misterius, sehingga Morgan merasa tidak baik baginya untuk terlalu dekat dengan wanita ini. Semira menoleh untuk melihat Morgan dan memanggil Morgan dengan lembut, "Morgan, apa yang kamu lakukan? Ayo, jalan-jalan denganku." Namun, Morgan mau tak mau tercengang saat mendengar kata-kata Semira. Kemudian dia mengerutkan kening dan berkata, "Apa kamu masih ingin jalan-jalan? Apa kamu tidak tahu bahwa ada seorang pembunuh yang ingin menyerang kita berdua?" Setelah mendengarkan kata-kata Morgan, Semira menjawab Morgan dengan acuh tak acuh, "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah belajar seni bela diri sepanjang waktu? Jika kamu bisa melindungiku, aku tidak perlu khawatir pada pembunuh yang ingin menyerang kita berdua, kan?" Ketika Morgan mendengar kata-kata Semira, sedikit ketidakberdayaan muncul di matanya. Dia berkata dengan suara rendah, "Bu Semira, ayo cepat kembali ke kampus. Kemungkinan besar pembunuh itu dikirim oleh seseorang dari Bank Merchant, jadi sangat berbahaya bagi kita saat ini. Aku tidak akan pergi, tidak ada yang harus kulakukan jika pulang sekarang. Ayo jalan-jalan dulu." Semira menggelengkan kepalanya dengan lembut, lalu menatap Morgan dan melanjutkan, "Pembunuhnya baru saja gagal. Kurasa dia pasti tidak punya nyali untuk terus menyerang kita berdua. Morgan, kenapa kamu lebih penakut daripada wanita sepertiku?" Mendengar Semira memandang rendah dirinya, Morgan menatap Semira dan tidak tahu harus berkata apa. Semira menyeret Morgan ke kejauhan sambil berbicara, "Ayo cepat pergi, jangan bicara omong kosong." Morgan tidak bisa melawan Semira. Dia hanya bisa melangkah maju dan berjalan ke depan. Bab 757 Sikap Aneh Semira. Morgan mengikuti Semira ke sebuah danau di belakang Paradise Club. Saat ini, pemandangan di samping danau terlihat sangat indah dan tidak banyak orang. Lagi pula, orang-orang yang bisa datang ke Paradise Club rata-rata hanya untuk makanan dan hiburan, dan hanya sedikit orang yang datang ke tempat ini untuk menikmati pemandangan. Setelah Semira mengambil 2 langkah, dia mengeluarkan permen lollipop dari dalam tas dan memakannya. Setelah melihat Semira memakan permen lollipop, mata Morgan berkilat bingung. Dia kemudian bertanya dengan lembut, "Bu Semira, kamu masih suka makan permen lollipop?" "Ya, memang kenapa? Apa aku tidak boleh makan lollipop?" Semira sedikit mengangguk. Morgan bertanya dengan nada bingung, "Kenapa aku tidak pernah melihatmu makan lollipop di kampus?" Semira melirik Morgan sekilas, dan berkata, "Hei, aku ini seorang dosen di kampus. Ada begitu banyak mahasiswa yang melihat ke arahku, bagaimana mungkin aku bisa memakan makanan seperti ini?" Morgan berkata sambil tersenyum, "Apa masih ada lagi? Beri aku satu." Semira tercengang sejenak ketika mendengar kata-kata Morgan, lalu dia mengeluarkan lollipop dari mulutnya. Kemudian menyerahkannya kepada Morgan seraya berkata dengan lembut, "Hanya ada satu, kamu boleh memakannya, Mah." Morgan tercengang saat mendengar kata-kata Semira dan ekspresi wajahnya sangat tak bisa berkata-kata. Semira menatap Morgan dengan mata melotot dan bertanya dengan kesal, "Apa maksudmu dengan memberikan reaksi seperti ini? Apa menurutmu aku kotor, jadi kamu jijik memakan makanan yang sudah aku makan?" Aku hanya berpikir." Morgan menatap Semira dan membuka mulutnya untuk menjelaskan. Semira bertanya pada Morgan dengan nada marah, "Kamu hanya berpikir aku kotor. Kenapa kamu tidak berpikir aku kotor ketika kamu menciumku sebelumnya?" Pada saat ini, Morgan sangat menyesal di dalam hatinya. Dia menyesal karena dia seharusnya tidak meminta permen pada Semira sejak awal. Jika dia tidak memintanya, tentu tidak akan menjadi seperti ini. Morgan berkata kepada Semira dengan nada yang sangat tidak berdaya, "Bu Semira, aku hanya berpikir, tidak baik jika aku memakan apa yang kamu makan, aku lebih baik tidak memakannya. Kamu bisa memakannya sendiri." Morgan merasa agak terlalu ambigu untuk memakan permen yang telah dimakan Semira, jadi dia akhirnya menolak. Semira menatap Morgan dan mendengus dingin, lalu memasukkan lollipop kembali ke dalam mulutnya. Beberapa menit kemudian, Semira dan Morgan berjalan ke depan sebuah bangku. Semira menoleh ke Morgan dan berkata, "Mari kita duduk bersama." Morgan samar-samar merasa bahwa situasi di sini tidak benar,
Jadi dia berbisik kepada Semira, "Sudah larut, bagaimana jika kita pulang saja?" "Larut apanya? Kenapa kamu terburu-buru untuk pulang? Kemarilah, duduklah denganku sebentar, jarang-jarang aku dalam suasana hati yang baik seperti hari ini." Semira menyeret Morgan ke bangku sambil berbicara, lalu duduk di bangku. Setelah Morgan ragu-ragu sejenak, dia tidak punya pilihan selain duduk di samping Semira. Semira sedikit meregang, lalu menoleh dan bertanya kepada Morgan dengan lembut, "Morgan, apa kamu sudah mempertimbangkan apa yang akan kamu lakukan dengan bank merchant itu?" "Aku belum mempertimbangkan masalah ini." Morgan membeku sejenak, lalu menatap Semira dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Semira berkata kepada Morgan dengan nada tak berdaya, "Semuanya sudah sampai sejauh ini, kamu harus mulai memikirkan masalah ini." Morgan berkata dengan ringan, "Aku hanya memiliki sedikit informasi sekarang, jadi aku belum memikirkan bagaimana menghadapi orang-orang di bank merchant itu. Aku akan menunggu sampai aku menjadi seorang ahli bela diri untuk mempertimbangkan hal-hal ini." "Oh," Semira mengangguk ringan, lalu menoleh untuk melihat Morgan dengan sangat hati-hati, dan berkata dengan lembut kepada Morgan, "Morgan, ku dengar hubunganmu dengan wanita tampaknya cukup baik." Morgan menjawab dengan enteng, "Lumayan." Semira memandang Morgan dan terus bertanya, "Lalu berapa banyak pacar yang kamu miliki?" Morgan menjawab tanpa daya, "Bu Semira, bisakah kita berdua berhenti membicarakan ini?" "Baiklah, tidak masalah jika kita tidak membicarakannya." Semira menatap Morgan dengan dengusan dingin, lalu menatap pemandangan di kejauhan dengan tangan di pipinya. Morgan ragu-ragu setelah melihat Semira tidak berbicara, lalu mengulurkan tangan dan mengeluarkan ponsel untuk memainkannya. Namun, setelah melihat Morgan mengeluarkan ponselnya, Semira langsung mengulurkan tangan dan meraih ponsel Morgan. Dia menatap Morgan dengan mata melotot dan berteriak, "Morgan, aku mengajakmu keluar hari ini untuk memintamu menemaniku bersantai, bukan untuk memintamu bermain dengan ponselmu. Seorang wanita cantik seusiaku duduk di sampingmu, apa kamu hanya akan bermain dengan ponselmu di sini?" Morgan berkata dengan nada yang sangat tidak berdaya, "Bu Semira, kamu duduk di sini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada yang bisa aku lakukan sekarang, sangat membosankan jika diam saja. Apa yang salah jika aku memainkan ponselku?" Ketika Semira mendengar kata-kata Morgan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, lalu dia mengerjapkan matanya dan berkata dengan kesal, "Tidak ada yang bisa kamu lakukan sekarang." Morgan mengerutkan kening dan berkata, "Ya, kamu hanya duduk di sini dan melihat pemandangan tanpa mengatakan sepatah kata pun padaku. Aku tidak suka pemandangan di sini, jadi aku berpikir untuk memainkan ponselku. Kalau tidak, apa yang kamu ingin aku lakukan?" Semira memandang Morgan dan ragu-ragu selama beberapa detik, lalu berkata kepada Morgan dengan wajah tersenyum, "Kalau begitu, aku akan mencarikan sesuatu untuk kamu lakukan sekarang. Bagaimana menurutmu? Apa kamu mau? Kamu ingin mencari sesuatu untuk kulakukan? Apa itu?" Morgan tertegun sejenak, lalu memandang posisi Semira tanpa sadar. Pada saat ini, Morgan dapat melihat ada sesuatu yang tidak beres di mata indah Semira. Karena dia bisa merasakan apa yang dikatakan Semira sangat aneh, tapi dia tidak tahu apa yang aneh. Morgan ragu-ragu dan bertanya lagi kepada Semira dengan lembut, "Apa itu?" Semira tidak terburu-buru menjawab pertanyaan Morgan, tapi menatap Morgan dengan senyum tipis. Kemudian dia mengambil inisiatif untuk memindahkan tubuhnya yang lembut ke sisi Morgan. Sementara Morgan menatap Semira dengan tatapan bingung. Detik berikutnya, Semira mengangkat wajahnya ke depan wajah Morgan, lalu perlahan menutup matanya. Morgan terkejut dengan tindakan Semira dan ekspresi wajahnya sangat bingung. Ketika seorang wanita mengambil inisiatif untuk melakukan ini, itu berarti dia ingin seorang pria menciumnya. Morgan menatap Semira dengan mata terbelalak. Ekspresi wajahnya sangat bingung, dia benar-benar tidak mengerti kenapa Semira melakukan tindakan ini. Semira hari ini benar-benar aneh. Apa Bu Semira jatuh cinta padaku? Apa dia menyukaiku? Pada saat ini, pikiran Morgan tiba-tiba melontarkan ide yang sangat berani, yang membuat Morgan semakin terkejut. Morgan melihat ekspresi di wajah Semira dan bertanya-tanya dalam hati, seharusnya tidak. Bagaimana mungkin seorang wanita seperti Semira menyukaiku? Tapi jika dia tidak menyukaiku, mengapa dia melakukan ini? Selain itu Semira adalah tipe wanita yang sangat sombong, seharusnya dia tidak akan melakukan sesuatu yang merendahkan harga dirinya sebagai wanita.
Bab 758 Si Pembunuh muncul. Morgan memperhatikan Semira sedikit mengangkat wajahnya yang cantik, seolah menunggu Morgan untuk menciumnya. Morgan langsung tercengang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan kenapa wanita ini bertindak nekat seperti ini. Semua perilaku Semira hari ini sangat tidak normal. Saat berada di dalam ruangan di Paradise Club, Semira meminta Morgan menciumnya sekali, tapi itu hanya akting karena Semira ingin menunjukkan pada kakeknya dan menjauh dari Nathan. Namun saat ini, tidak ada seorang pun di sini. Jika Semira benar-benar membuat tindakan aneh seperti itu lagi, ini jelas tidak masuk akal. Morgan tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Morgan masih takut jika dia benar-benar harus mencium Semira. Namun, jika mereka tidak berciuman, Morgan khawatir Semira akan merasa sedikit malu. Tepat ketika Morgan ragu-ragu, Semira tiba-tiba membuka matanya, dengan sedikit kemarahan di matanya yang indah, dan bertanya kepada Morgan, "Morgan, kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu tidak menciumku barusan?" Morgan pura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi dan menjawab Semira dengan suara rendah, "Kenapa aku harus menciummu? Apa kamu bodoh? Aku barusan menutup mataku untuk membuatmu menciumku, apa kamu tidak mengerti?" Semira menatap Morgan dengan tajam, "Aku tidak mengerti." Morgan langsung menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu apa kamu mengerti sekarang? Sekarang cium aku." Semira menutup matanya saat dia berbicara. Morgan berkata dengan suara rendah pada Semira, "Bu Semira, berhentilah main-main dan membuat masalah. Kita bukan sepasang kekasih. Kenapa aku harus menciummu? Di ruangan tadi kita hanya akting dan aku hanya menuruti perintahmu." Semira bertanya kepada Morgan dengan dingin, "Kalau begitu kamu benar-benar tidak ingin menciumku, ya?" Mendengarkan pertanyaan Semira, Morgan berkata dengan ragu-ragu, "Bukannya aku tidak ingin menciummu. Yang paling penting adalah kita berdua tidak memiliki hubungan satu sama lain. Untuk apa aku menciummu?" Morgan berbicara dari lubuk hatinya saat ini. Lagi pula, di hadapan wanita cantik dan seksi seperti Semira, yang bisa dibilang paling baik dalam tubuh dan temperamennya, tidak akan ada pria yang bisa menahan godaan seperti itu. Tentu saja begitu juga dengan Morgan. Dia bahkan tidak bisa melupakan perasaan mencium Semira di dalam ruangan sebelumnya. Tapi Morgan merasa bahwa ketika Semira meminta dirinya menciumnya sekarang, itu tidak sesederhana merayunya. Anggap saja kamu lulus ujianku barusan." Semira melirik Morgan dengan ringan. "Ujian?" Ketika Morgan mendengar kata-kata Semira, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sesaat, ekspresi wajahnya sangat bingung. "Ya, tadi itu adalah ujianku untukmu." Semira mengangguk pelan. Morgan bertanya pada Semira sambil mengerutkan kening, "Ujian apa? Apa yang kamu bicarakan, Bu Semira?" Semira memandang Morgan dengan sangat serius dan berkata, "Aku hanya ingin menguji apakah kamu benar-benar menyukaiku. Tapi bagaimanapun juga aku sangat puas dengan tindakanmu barusan. Morgan, aku harus memperingatkanmu, kamu tidak boleh jatuh cinta padaku, kalau tidak kamu dan aku akan mengalami hal yang sangat berbahaya. Apa kamu mengerti maksudku?" Morgan menatap Semira dengan ekspresi bingung dan bertanya sambil mengernyitkan kening, "Tidak, Bu Semira, kapan aku bilang aku jatuh cinta padamu? Aku sama sekali tidak jatuh cinta padamu, aku hanya menganggapmu sebagai dosenku. Hanya karena kamu tidak menyukaiku sekarang bukan berarti kamu tidak akan menyukaiku di masa depan. Aku hanya ingin mengingatkanmu hari ini. Sekarang kamu mungkin tidak mengerti apa yang aku katakan, tapi cepat atau lambat kamu akan mengerti." Semira menjawab Morgan dengan ringan, lalu berdiri dengan tasnya dan berkata dengan lembut, "Baiklah, aku sudah puas melihat pemandangan di sini, ayo kita pulang." Meskipun Morgan tidak tahu apa yang ingin dilakukan Semira, tetapi ketika dia mendengar bahwa Semira ingin pulang, dia menarik napas lega dalam hatinya dan berdiri perlahan. Namun tepat ketika Morgan berdiri, dia tiba-tiba mendengar suara angin yang bertiup hingga menusuk telinga. Mungkin karena dia sering berkelahi dengan Prakoso, kecepatan reaksi Morgan sangat cepat, dan dia bisa merasakan ada sesuatu yang berlari menuju posisinya. Meskipun Morgan tidak tahu apa yang sedang terjadi, instingnya memberitahunya bahwa ada bahaya. Tanpa sadar, Morgan melingkarkan lengannya di pinggang Semira yang ramping dan lembut, lalu mendorong Semira ke tanah. "Ah!" Semira berteriak secara naluriah. Detik berikutnya, belati tajam melayang di atas lengan Morgan. Meskipun kecepatan reaksi Morgan sangat cepat, tetapi karena Morgan harus mendorong Semira terlebih dahulu,
dia membuang sedikit waktu, sehingga belati itu masih mengenai lengan Morgan dan darah langsung mengalir keluar. Morgan tahu penilaiannya benar setelah dia merasakan rasa sakit di lengannya. Jadi dia langsung menyeret Semira untuk bersembunyi di samping bangku. Semira membeku sesaat. Dia segera menoleh dan melirik Morgan di sampingnya, dan kemudian melihat darah di lengan Morgan. Setelah terdiam beberapa saat, Semira berkata dengan suara sangat pelan pada Morgan, "Morgan, kamu berdarah." Morgan menjawab Semira dengan enteng, "Tidak apa-apa, itu hanya luka ringan." Semira memandang Morgan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. "Hufet." Morgan menarik napas dalam-dalam, lalu mengarahkan matanya ke belati di tanah tidak jauh. Morgan tahu dia tidak akan bisa menjadi lawan si pembunuh dengan tangan kosong. Jadi dia secara naluriah mengulurkan tangan untuk mengambil belati di tanah, namun, sikap Semira juga sangat tenang saat ini, yang membuat Morgan sedikit aneh. Jika seorang wanita normal menghadapi situasi seperti itu, dia pasti akan diliputi ketakutan, tetapi Semira tetap berdiri diam di belakang Morgan sepanjang waktu, tidak mengatakan sepatah kata pun dan tidak terlihat gugup sama sekali. Hanya saja Morgan sedang tidak ingin memikirkan apapun tentang Semira saat ini, dia berbisik kepada Semira, "Bu Semira, jangan bergerak apapun yang terjadi." "Kamu mengerti." Semira tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata Morgan. "Kita dalam bahaya, tetapi kamu masih bisa tertawa." "Bu Semira, seriuslah." Morgan menatap wajah Semira dengan ekspresi bingung. "Baiklah, jangan khawatir, aku tidak akan bergerak, Morgan." Semira mengangguk pelan. "Hufet." Morgan menarik napas dalam-dalam, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil belati di tanah. Akan tetapi pada saat yang sama, belati tajam lainnya melayang ke arah lengan Morgan lagi. Untungnya, kecepatan reaksi Morgan relatif cepat, dia langsung menarik lengannya. Jika tidak, belati tersebut kemungkinan besar akan menusuk lengannya lagi. Namun saat ini Morgan sudah bisa menilai perkiraan lokasi si pembunuh dengan arah belati terbang. Ekspresi wajah Morgan berubah serius. Dia bisa merasakan bahwa pembunuhnya sangat kuat. Morgan tidak bisa menjadi lawan dari pembunuh ini sekarang, belum lagi masih ada beban di pihak Morgan saat ini. Jika Morgan sendirian, Morgan mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi jika Morgan melarikan diri, apa yang akan terjadi pada Semira? Pada saat ini, situasi Morgan sangat berbahaya. Untuk sementara waktu, dia tidak tahu harus berbuat apa. Sementara Semira masih menatap Morgan dengan tatapan acuh tak acuh. Bab 759 Jalan Buntu. Ekspresi Morgan sangat tidak berdaya ketika melihat Semira masih sangat acuh tak acuh. Dia merasa bahwa Semira tidak menyadari keseriusan masalah yang mereka hadapi. Jika tidak, Semira tidak akan pernah bersikap seperti sekarang ini. Hanya saja saat ini Morgan sedang tidak ingin memedulikan tindakan Semira. Dia menahan napas dan menggunakan pengamatan aura yang diajarkan Oscar untuk melihat lokasi si pembunuh. Metode pengamatan aura yang diajarkan Oscar kepada Morgan tidak hanya dapat menentukan kekuatan seseorang, tetapi juga menentukan posisi orang tersebut. Suasana yang gelap gulita membuat Morgan kesulitan untuk melihat di mana sang pembunuh itu berada. Oleh karena itu, metode pengamatan aura adalah metode yang paling efektif dan mudah untuk saat ini. Karena sudah sering berkelahi dengan Prakoso yang kecepatannya sangat tidak masuk akal, Morgan pun dapat merasakan bahwa kecepatan gerakan si pembunuh tersebut tidak terlalu cepat. Gerakan yang perlahan-lahan saat mendekati tempat Morgan dan Semira berada sekarang, menunjukkan bahwa si pembunuh itu sangat berhati-hati. Hufet. Morgan menghela napas panjang seraya memperhatikan lokasi spesifik si pembunuh. Begitu si pembunuh mendekati jangkauan serangan, Morgan akan langsung mengambil tindakan sebelum pembunuh itu menyerangnya. 5 meter, 3 meter, 2 meter. Setelah Morgan merasa jaraknya makin dekat, dia berbalik dan mengunci posisi si pembunuh. Pada saat ini, Morgan tahu di dalam hatinya bahwa dia harus memberikan pukulan fatal pada si pembunuh sebelum dia bisa bereaksi. Kalau tidak, maka mustahil bagi Morgan untuk bisa meninggalkan tempat tersebut bersama Semira dalam keadaan selamat. Setelah Morgan berdiri, dia melihat bahwa si pembunuh itu ternyata seorang pemuda kurus dengan 2 belati di tangannya. Ketika pemuda itu melihat Morgan berdiri, dia tidak ragu sama sekali dan langsung melemparkan belati dari tangannya dengan cepat. Jika dilihat dari tindakannya, pemuda tersebut tampak sangat percaya diri dengan kemampuannya. Meskipun tidak semua belati itu mengarah ke Morgan, melainkan yang satu mengarah ke posisi Morgan dan yang lainnya mengenai Semira.
Namun dengan kemampuan seperti itu, bisa dibilang dia memang sangat ahli. Menurut informasi yang diperoleh pemuda tersebut, Morgan hanyalah orang biasa, sehingga sudut bidikannya pun didasarkan pada kecepatan orang biasa. Akan tetapi dia tidak tahu bahwa kecepatan reaksi Morgan ternyata jauh melebihi kecepatan orang biasa, jadi belati pertama pemuda itu tentu saja tidak mengenai Morgan. Namun belati lainnya tetap mengarah ke Semira. Ketika Semira melihat belati melayang menuju posisinya, tatapan aneh melintas di matanya yang indah. Sementara Morgan mengumpat di dalam hatinya. Dia tidak menyangka pemuda itu bisa mengunci dua target sekaligus dengan dua belati. Morgan pun mengabaikan kesempatan terbaik untuk menyerang si pembunuh, kemudian berbalik, dan bergegas ke posisi Semira. Morgan menggunakan tubuhnya untuk menutupi tubuh Semira. Belati itu kemudian langsung mengarah ke Morgan. Hanya saja, mungkin karena sudutnya, belati si pembunuh hanya melayang di atas kepala Semira, sementara Semira sedang jongkok. Oleh karena sudut belati itu rendah, setelah Morgan menghadang di depan Semira, belati itu tidak menusuk titik vital Morgan, melainkan menancap di paha Morgan, di dekat. P***********. Mata Morgan memancarkan jejak rasa sakit, dan darah pun kemudian perlahan mengalir keluar dari celananya. Ketika si pembunuh melihat pemandangan tersebut, jejak keterkejutan melintas di matanya. Ekspresi wajahnya tampak sangat terkejut. Pemuda ini merupakan pembunuh yang sangat terkenal di dunia. Dia sangat terampil dalam menggunakan teknik lempar belati. Selama bertahun-tahun, entah sudah berapa banyak orang yang mati di tangannya dengan teknik lempar belati yang dimiliki pemuda itu. Pemuda itu juga telah menyelidiki informasi Morgan secara rinci sebelumnya. Dia pikir Morgan hanyalah orang biasa, jadi seharusnya sangat mudah baginya untuk membunuh Morgan. Akan tetapi apa yang tidak pernah dibayangkan oleh pemuda itu adalah bahwa keterampilan Morgan ternyata sangat menakutkan dan kecepatan reaksinya juga sangat cepat. Ketika belati kedua melayang ke arah Semira barusan, Morgan mampu bereaksi dalam waktu sesingkat itu, yang memang sangat menakjubkan. Pemuda itu kemudian melihat ke posisi Morgan, menghela napas dan bergumam, "Sepertinya aku meremehkanmu. Aku pikir kamu adalah pemuda biasa, ternyata kemampuanmu lumayan bagus juga." Namun, tidak ada jejak ketakutan di mata pemuda itu sama sekali. Sebaliknya, dia tampak sangat tenang karena dia tahu bahwa kaki Morgan terluka parah saat ini. Jadi, meskipun Morgan terampil, itu tidak masalah baginya. Sekarang juga jika dia ingin membunuh Morgan, itu akan sangat sederhana. Pemuda itu memandang posisi Morgan dengan senyum kejam, dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak menyangka kamu begitu terampil. Akan tetapi itu sama sekali tidak masalah, kamu tetap harus mati di sini hari ini. Jika kamu mati, maka tugasku pun selesai." Namun, Morgan hanya memandang pemuda itu dengan ringan, kemudian bertanya dengan wajah tanpa ekspresi. "Siapa yang mengirimmu ke sini?" Pemuda itu menyeringai dan mencibir, "Itu bukan urusan kamu." Morgan, di sisi lain, perlahan-lahan menggerakkan kaki kanannya. Meskipun kaki Morgan terluka, itu tidak terlalu mempengaruhi gerakan Morgan untuk saat ini. "Aku menyarankan kamu untuk berhenti bergerak." Pemuda itu berteriak pada Morgan dengan wajah tanpa ekspresi setelah melihat Morgan ingin bergerak, dan kemudian melanjutkan, "Aku tahu kamu memiliki beberapa keterampilan, dan kecepatanmu sangat cepat, tetapi jangan lupa bahwa ada seorang wanita di belakangmu. Jika kamu berani bergerak sekarang, aku akan langsung membunuh wanita di belakangmu itu." Morgan tanpa sadar menoleh untuk melihat posisi Semira setelah mendengar kata-kata pemuda itu, dan wajahnya seketika terlihat sangat tidak berdaya. Jika tidak ada Semira, Morgan pasti bisa lolos dari kejaran pemuda itu, tetapi saat ini, Semira masih berada di belakang Morgan. Jika Morgan kabur, Semira pasti akan mati. Setelah ragu-ragu sebentar, Morgan berkata dengan suara rendah kepada pemuda itu, "Target dari misimu seharusnya aku dan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Jadi jika aku menyerahkan diri, bisakah kamu melepaskannya?" Mendengar kata-kata Morgan, pemuda itu memandang Morgan dari atas ke bawah, lalu berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, "Hehe, aku tidak menyangka kamu adalah pemuda yang penyayang dan gentle. Wanita ini memang bukan targetku, jadi hidup dan matinya tidak ada hubungannya denganku, tetapi wanita ini sudah melihat wajahku. Selain itu, dia juga tahu bahwa akulah yang menyerangmu. Jika wanita ini tidak mati, maka aku akan berada dalam bahaya, jadi aku tidak bisa menyetujui permintaanmu itu." Morgan menarik napas dalam-dalam, lalu,
menatap pemuda itu dan terus bertanya, "Kalau begitu, bisakah kamu memberiku hadiah terakhir sebelum membunuhku dan memberitahuku siapa yang mencoba melakukan ini padaku? Aku juga tidak bisa memberitahumu tentang ini." Pemuda itu menatap Morgan dan langsung menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan wajah tanpa ekspresi, "Aku adalah pembunuh bayaran dari organisasi pembunuh. Semua tugas yang kuterima diberikan kepadaku oleh atasanku, jadi aku hanya tahu siapa yang ingin kubunuh, tapi aku tidak tahu siapa yang ingin membunuhmu." Mendengarkan kata-kata pemuda itu, Morgan menatap sang pembunuh dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya. Bab 760 berada dalam bahaya. Morgan menatap pemuda itu dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Pada saat ini, Morgan dan Semira benar-benar dalam situasi yang sangat berbahaya. Kaki Morgan terluka, meskipun tidak terlalu mempengaruhi tindakan normalnya, kecepatan gerakannya jelas tidak sebagus sebelumnya. Terlebih lagi, Semira bersembunyi di belakang Morgan saat ini, jadi jika Morgan tidak bisa bertahan, Semira juga akan mati. Di mata Morgan, Semira adalah wanita lemah yang tidak berdaya dan tidak mungkin baginya untuk meninggalkan Semira begitu saja. Pemuda itu tersenyum dan berkata kepada Morgan, "Hei, aku tahu kamu berusaha untuk mengulur waktu di sini, tapi aku sudah menyelidiki bahwa pengawalmu tidak ada di sekitar sini sama sekali, dan sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, jadi sebaiknya kamu cepat menyerah, agar penderitaanmu berkurang. Jika kamu menyerah, aku berjanji tidak akan membunuhmu dengan keji." Pemuda itu ternyata sudah membuat penyelidikan yang sangat rinci tentang situasi Morgan. Dia tahu bahwa Morgan selalu ditemani oleh seorang ahli bela diri yang sangat kuat. Alasan kenapa pemuda itu tidak pernah menyerang Morgan sebelumnya adalah karena dia khawatir bahwa dirinya bukan lawan dari pengawal Morgan. Selain itu, hal tersebut bisa jadi malah akan membuat Morgan selalu waspada sehingga pengawalnya pun akan selalu mengikutinya, atau dia justru akan menambah jumlah pengawal. Akan tetapi, saat Morgan berada di Paradise Club kali ini, Alvano mungkin berpikir bahwa Paradise Club adalah klub milik Johnson, dan mereka semua yang ada di sini adalah orang-orang Johnson, jadi tentu tidak akan ada yang berani menyerang Morgan. Oleh karena itu, Alvano pun tidak mengikuti Morgan, dan pemuda itu pun memanfaatkan situasi ketika Alvano tidak ada di dekat Morgan untuk mulai menyerang. Morgan mengulurkan tangan dan merogoh saku pakaiannya. Pada saat ini, di dalam saku pakaian Morgan berisi obat yang diberikan Oscar kepadanya. Meskipun Morgan tidak tahu apa efek pil ini dan apa yang akan terjadi jika dia memakannya, tetapi dia ingat Oscar mengatakan bahwa pil tersebut hanya dapat digunakan ketika Morgan dalam keadaan yang paling berbahaya, dan itu dapat menyelamatkan nyawa Morgan. Pil itu seharusnya digunakan ketika Morgan pergi mencari bahan obat. Akan tetapi saat ini Morgan hanya bisa menaruh semua harapannya pada pil tersebut, berharap benda itu benar-benar bisa menyelamatkan nyawanya seperti yang dikatakan Oscar. "Sudahlah, aku sedang tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Yang pasti, kamu harus mati sekarang," teriak pemuda itu seraya melihat ke posisi Morgan, lalu perlahan mengangkat tangan kanannya. Pada saat ini, pemuda itu memegang belati berkilauan di tangan kanannya. Begitu pemuda itu mengayunkan tangannya dengan tepat, Morgan pasti akan terbunuh di tempat. Jika Morgan menghindar, maka orang yang akan mati itu mungkin adalah Semira yang berada tepat di belakang Morgan. Ketika Morgan melihat bahwa pemuda itu sudah bersiap menyerangnya, dia dengan cepat mengulurkan tangan dan mengeluarkan pil dari saku pakaian, lalu melemparkan benda kecil tersebut ke mulut. Namun sayangnya, pemuda itu ternyata bereaksi lebih cepat. Ketika dia melihat apa yang ingin dimakan Morgan, dia langsung menjentikkan pergelangan tangannya dan mengarahkan belati itu untuk menusuk tepat di leher Morgan. Ting! Tepat di saat kritis itu, belati lain tiba-tiba melayang dari arah belakang Morgan. Kedua belati itu pun bertabrakan. Belati pemuda itu kemudian langsung terlempar ke udara. Akan tetapi belati yang terbang keluar dari arah belakang Morgan tadi ternyata tidak berubah arah, dan langsung melayang menuju leher pemuda itu. Saat ini, baik Morgan maupun pemuda itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Belati itu menembus leher pemuda itu dengan sangat akurat, dan darah pun langsung menyembur keluar. Pemuda itu tidak menyangka akan ada belati lain yang melayang di belakang Morgan, dan dia tidak sempat untuk menghindar sama sekali. Pemuda itu menatap ke arah Morgan dengan ekspresi yang sangat bingung dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Seorang wanita cantik terpantul di pupil mata pria muda itu. Sementara Morgan berdiri di sana tercengang. Pada saat ini, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi,
bahkan pil di tangannya belum sempat dilemparkan ke mulutnya. Baru setelah Morgan melihat pemuda itu ambruk di depannya, dia tanpa sadar menoleh untuk melihat ke belakang. Pada saat ini, di belakang Morgan berdiri seorang wanita cantik dengan sosok yang seksi dan keanggunan yang tiada taraf. Wanita ini tidak lain adalah Semira, yang tadi berusaha dilindungi oleh Morgan. Morgan menatap Semira di belakangnya dengan ekspresi tak percaya. Sudah lama sekali aku tidak melakukan hal ini. Aku senang kemampuanku ternyata tidak menurun. Semira memandang Morgan dengan senyum tipis. Morgan memandang Semira dan ragu-ragu setidaknya selama beberapa detik sebelum tergagap bertanya pada Semira, Bu Semira. Apa kamu yang membunuh orang ini? Iya benar, aku yang membunuhnya. Semira mengangguk lembut dan ekspresi wajahnya terlihat sangat tenang. Morgan akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi saat ini. Dia membelalakkan matanya dan berteriak dengan sangat bersemangat, kamu ternyata sangat pandai dalam hal itu. Apa kamu juga seorang seniman bela diri? Ya, aku juga seorang seniman bela diri. Semira mengangguk pelan. Morgan memandang Semira dan tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Baru saat itulah Morgan tahu bahwa Semira sebenarnya adalah seorang ahli bela diri, dan melalui tindakan Semira membunuh si pembunuh tadi, Morgan bisa merasakan bahwa keterampilan Semira benar-benar lebih unggul darinya. Morgan menatap Semira sambil melotot dan berteriak sedikit kesal, kalau kamu seorang seniman bela diri, kenapa kamu tidak memberitahuku sejak awal? Semira menjawab Morgan dengan enteng, sepertinya kamu tidak pernah bertanya padaku, kan? Morgan menatap wajah Semira dengan ekspresi terdiam. Dia bahkan tidak tahu harus berkata apa sekarang. Jika Morgan tahu bahwa keterampilan Semira sangat bagus sebelumnya, dia tidak akan begitu khawatir tadi. Dia tidak pernah menyangka bahwa Semira, seorang wanita biasa yang terlihat kurus dan lemah, sebenarnya adalah seorang seniman bela diri. Morgan pun akhirnya mengerti kenapa latar belakang Semira begitu mengerikan. Ternyata Semira adalah seorang seniman bela diri. Morgan berteriak pada Semira dengan nada putus asa, kamu jelas sangat terampil, tetapi kamu memintaku untuk membantumu menghadang belati tadi. Pahaku masih berdarah sekarang, apa kamu tahu? Aku berusaha menghindar, tapi apa yang bisa kulakukan jika kamu yang ingin berdiri di depanku? Semira memandang Morgan dan tersenyum kecil, lalu melanjutkan, namun, aku juga belajar dari apa yang baru saja terjadi bahwa kamu adalah sekutu yang pantas mendapatkan kepercayaanku. Dalam situasi berbahaya seperti itu, kamu masih bisa berdiri dan membantuku menghadang belati itu. Aku sangat tersentuh. Morgan memandang Semira dan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata tanpa daya, baiklah, aku sedang tidak ingin membicarakan hal-hal ini denganmu sekarang. Kamu membunuh orang ini, lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Semira tersenyum pada Morgan dan berkata, pria ini sendiri adalah pembunuh tanpa nama. Dia sekarang sudah mati di klub milikmu. Kurasa kamu seharusnya punya cara untuk menangani pria ini, kan? Morgan terperangah saat mendengar ucapan Semira, lalu mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Hadi. Terima kasih sudah mampir. Bersambung.